Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Mushaf Utsmani yang saya ambil dari buku The Histories of the Quran Text yang dikarang atau ditulis oleh Profesor Dr. Andes Muhammad Mustafa Al-Zami. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang Mushaf Utsmani. Selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah yang amat terkenal sebagai Khalifah ketiga, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Armenia. Berangkat dari suku, kabilah, dan provinsi yang beragam. Sejak awal, para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan, dan Nabi Muhammad SAW di luar kemestian telah mengajarkan mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan. Akan tetapi, sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran melalui menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat, sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar diberitahu bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudaihil sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, dan Umar tampak naik pitam dalam masalah ini. Komentar Ibnu Hajar dirasa sangat penting bagi kalangan umat Islam bukan Arab yang ingin membaca Al-Quran. Katanya, pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Sungguhnya, dialek Quraisy merupakan pilihan terbaik bagi kalangan Muslim, bukan Arab. Sebagaimana semua dialek Arab sama susahnya bagi mereka. Ibnu Al-Yaman mengingatkan, Khalifah pada tahun 25 Hijriah dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran, sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukaan. Ketika ditanya pendapat sendiri, beliau menjawab sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, saya tahu bahwa kita ingin menulis umat Islam pada satu mushaf dengan satu dialek. Oleh sebab itu akan ada perbedaan dan perselisihan, dan kami menyatakan sebagai usulan yang sangat baik. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Sam di antaranya yang lebih masyhur, beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disampaikan atau disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber makna sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Kedua versi riwayat sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah
memainkan peran penting dalam pembuatan mushaf Utsmani. Utsman menyampaikan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dan Hafsah. Pemercepatan menyusun penulisan dan memperbanyak naskah. Al-Bara meriwayatkan kemudian Utsman mengirim surat kepada Hafsah yang menyatakan, "Kirimkanlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna, dan kemudian suhuf akan kami kembalikan kepada Anda." Hafsah lalu mengirimkan kepada Utsman yang memerintahkan Zaid bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham agar memperbanyak salinan atau duplikat naskah. Beliau memberitahukan kepada 3 orang kaum Quraisy, "Kalau kalian tidak setuju dengan Zaid bin Thabit perihal apa saja mengenai Al-Quran, tulislah dalam dialek Quraisy sebagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat mereka." Kemudian mereka berbuat demikian, dan ketika mereka selesai membuat beberapa salinan naskah, Utsman mengembalikan suhuf itu kepada bahas tentang perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Sebelum membahas yang lebih kompleks dalam ilmu tulis Arab kuno dan sistem tanda titik dalam bab yang akan datang, di sini kita hendak mengupas secara ringkas beberapa alat bantu visual dan perkembangan estetika yang dimasukkan oleh para penulis ke dalam mushaf. Yang pertama, tanda pemisah surat. Pada awalnya, naskah mushaf Utsmani tak mempunyai pemisah surat permulaan. Tiap surat dapat diketahui dari ungkapan kalimat Bismillahirrohmanirrohim, contoh, yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Hal ini dapat kita selesaikan dalam simpel. Di sini adalah simpel gambar sebuah mushaf seperti yang di sini saya akan taruh beberapa naskah yang tak resmi yang ditulis bersama dengan mushaf Utsmani pemisah surat. Untuk pertama kali dapat kita lihat secara selayang pandang melalui pengenalan sebuah ornamen sederhana. Biasanya ungkapan kalimat khot itu yang selalu tampak tertulis. Contohnya dalam mushaf Malik Ibnu Amir, sebuah mushaf abad pertama Hijrah. Dalam skrip mushaf ini tidak diikuti dengan pengenalan nama surat dalam warna yang berbeda, tetapi masing-masing tetap mempertahankan bentuk ornamen dan kata-kata Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mushaf terakhir abad pertama atau awal abad kedua Hijriah, sebuah ornamen yang diikuti dengan nama surah dalam tinta emas memisahkan surat yang lain. Seperti gambar ini, jasa baik dari Museum Arsip Nasional Yaman. Yang kedua, pemisah ayat. Mushaf juga dikenal sebagai mushaf Samarkand, juga dikenal sebagai mushaf Taskan, dinisbatkan ke Utsman, yakni bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampak mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah ayat. Sebelumnya pemisah ayat yang panjang disisipkan, tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan. Setiap penulis bebas menggunakan pilihan
sendiri. Ketika contoh yang saya kemukakan semua diambil dari mushaf yang ditulis dalam skrip Hijazi tahun pertama Hijriah. Dalam contoh pertama, pemisah ayat berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik. Dalam contoh kedua berbentuk garis dan 4 titik. Dalam contoh ketiga titik yang berbentuk segitiga. Dalam kepedulian Al-Hajj, dalam sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak 1/3, 1/4, dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian, ketika abad pertama Hijriah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian, disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Pada abad ketiga Hijriah, munculnya kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian. Baik, setelah kita bahas tentang Mushaf Utsmani di buku The Stories of the Quran Text, dan sekarang kita membahas tentang kodifikasi Utsman Ibnu Affan di buku yang berbeda. Buku yang saya baca untuk membahas tentang kodifikasi Ibnu Affan adalah buku rekonstruksi yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal. Baik, langsung saja. Pengumpulan kedua, Zaid Ibnu Tasbit, tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga Utsman Ibnu Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat itu muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Dari sini, eksternal tingkat riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar, karena mata rantai periwayatan berakhir dengan Anas Ibnu Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menepati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas diberitakan Ibnu Syihab Al-Zuhir dan Anas Ibnu Malik yang mengatakan kepada Hudzaifah Ibnu Al-Yaman menghadap Utsman, ia tengah memimpin penduduk Syriah dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia, dan Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka penduduk Syriah dan Irak tentang bacaan Al-Quran. Maka berangkatlah Hudzaifah kepada Utsman, wahai Amirul al-Mu'minin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu. Kemudian Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin dalam mushaf-mushaf.
dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu Hafsah. Mengirim suhuf kepada Utsman yang kemudian memanggil Zaid ibnu Tasbit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Said ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Harith ibnu Hisam, dan memerintahkan untuk mereka untuk menyelesaikan menjadi beberapa mushaf. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dalam tim itu, "Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dan dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka." Mengikuti perintah tersebut, dan setelah berhasil menyelesaikan suhuf itu menjadi beberapa mushaf, Utsman mengembalikannya kepada Hafsah. Mushaf-mushaf salinan yang ada kemungkinan dikirim Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis Al-Quran yang ada, baik dalam bentuk fragmen atau kondeks, dibakar habis. Al-Juhir menambahkan, Khorijah ibnu Zaid mengatakan kepada bahwa ia mendengar Zaid ibnu Tasbit berkata, "Terlupakan oleh saya sebuah ayat dan surat Ahzab ketika kami menyalin Al-Quran, dan saya sering mendengarkan Rasulullah SAW membacakannya. Kami lalu menceritakan dan menemukannya pada Huzaimah ibnu Tasbit al-Ansari, yaitu surat 33. Kemungkinan kami memasukkannya ke dalam tempat yang tepat di dalam surat itu sebagaimana diberitakan dalam riwayat versi mayoritas di atas." Penyebaran mushaf Utsmani. Pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh satu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan merupakan kedua komisi pengumpulan adalah Zaid ibnu Tasbit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu Al-Quran. Penyebaran mushaf Utsmani tidak dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lain yang dipegang penulis Itqan menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Sementara Al-Zarqani digandangkan itu ada 6 eksemplar, 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan dan sisa 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam, mushaf induk. Sedangkan Ibnu Abi Daud menunturkan pandangan Abu Hatim Al-Sijistani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya sejumlah 7 eksemplar, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Varian mushaf Utsmani. Sebagai telah diungkapkan, mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah
variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran. Sejumlah sarjana muslim berupaya menjelaskan bahwa riwayat tersebut memiliki kelemahan yang menegaskan ekspektasinya, tetapi kenyataannya adalah bahwa varian teks Al-Quran kota-kota besar Islam yang darinya riwayat varian qiraah bersumber telah memungkinkan umat membuat kesimpulan yang amat tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada mushaf awal. Teks tertulis tidak hanya diriwayatkan secara ortografi, tetapi juga didukung dengan riwayat lisan. Varian mushaf Utsman ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubay Fadilah Al-Quran dan karya Abu Amr Al-Dani 1602 Masehi, Al-Muqni fi Ma'rifat Marsumi Mashif Alal Amsar. Daftar varian yang diungkapkan dalam kedua karya ini pada prinsipnya saling menguatkan sehingga memperkuat derajat kepercayaan terhadap keduanya. Setelah menghimpun varian-varian yang ada dalam kedua karya tersebut, ketika membahas tentang varian mushaf Utsmani, varian dalam paragraf-paragraf berikut didasarkan para himpunan yang dibuat karya mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Al-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya murtaban li suwarih. Sementara di tempat lain ia mengumumkan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara beraturan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Yaqub. Utsman memodifikasikan Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek, hadis dan integrasi mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencangkup keseluruhan wahyu yang diterima Muhammad SAW. Semestinya dimasukkan ke dalam komplikasi tersebut, tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita akan memberikan ekspektasi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material ekspektasi Quranik ini sebagai besarnya dikemukakan dalam bahasa panjang lebar pada ulama tentang nas dan mansuh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai buku bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Secara garis besar, terdapat 3 kategori dalam berbagai bahasa tentang naskah mansuh. 1. Wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaan di dalam mushaf. Nas hukum wal
tilawah. Secara garis besar, terdapat 3 kategori dalam berbagai bahasa tentang naskah mansuh. Wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaan di dalam mushaf. Dan yang kedua, wahyu yang hanya terhapus hukumnya, sementara teks atau bacaan masih terdapat di dalam mushaf. Dan yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaan tapi hukumnya masih berlaku. Dari ketiga kategori di atas, hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisnya dan integritas mushaf yang ada di tangan kita. Ini yakni mushaf Utsmani, karena kedudukan sama-sama menyiarkan tidak direkamnya sejumlah wahyu secara tertulis ke dalam mushaf tersebut. Sekalipun demikian, wahyu-wahyu yang dinyatakan terhapus ini sebagiannya masih sempat direkam dalam sejumlah hadis serta riwayat lainnya. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan seket tertentu terhadap integritas mushaf Utsmani. Skeptisme semacam ini pada fakta tidak dipinjatkan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Jadi sekelompok Mu'tazilah yang saleh mengumumkan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran yang berisi hujatan-hujatan kepada musuh-musuh Nabi sebagai non-lillahi, dan dengan demikian bukan merupakan bagian integral kitab suci tersebut. Bagi mereka tidak mungkin satu pengabaran mulia yang berasal dari Allah yang terpelihara memuat hal-hal semacam itu. Demikian pula seket Maimuniyah dari aliran Khawarij menolak ekstentasi surat 12 Yusuf sebagai bagian kitab suci Al-Quran karena surat ini menurut mereka berisi kisah cinta yang tidak patut dikategorikan sebagai wahyu Al-Quran. Ya kan? Jadi para kaum Muawiyah dari aliran Khawarij menolak ekstentasi surat Yusuf ayat 12. Menurut mereka nih, ayat yang arti ayat yang ada pada surat Yusuf itu tidak patut karena menurut mereka berisi kisah cinta yang tidak patut dikategorikan sebagai wahyu Al-Quran. Lanjut, stabilitas teks dan bacaan Al-Quran. Bagian ini terdiri dari 2 bab, akan mengungkapkan berbagai proses yang mengarah dan berujung pada stabilisasi teks dan bacaan Al-Quran. Proses stabilisasi teks Al-Quran diawali dengan standarisasi mushaf Utsmani dan dicapai dengan eksperimental untuk menyempurnakan aksar Arab. Upaya ini mencapai puncaknya pada penghujung abad ke-3 Hijriah atau 9 dan berhasil memampankan bentuk teks Al-Quran yang lebih baik. Bab ke-8 diputuskan untuk menelaah proses penyempurnaan aksar tersebut, sementara proses stabilitas bacaan Al-Quran yang merupakan kelanjutan logis dari upaya-upaya sebelumnya juga dicapai melalui serangkai
unifikasi bacaan yang berjalan berdampingan dengan penyempurnaan aksara Arab setelah dipromulgasikan dan diterimanya Mushaf Utsmani. Proses ini mencapai kemajuan sangat berarti pada permulaan abad ke-4 Hijriah sampai ke-10 dengan diterimanya gagasan Ibnu Mujahid mengenai qiraah 7 dan berkulminasi pada 1923 dengan tertibnya Al-Quran. Edisi standar Mesir yang menjadi panutan mayoritas umat Islam. Proses unifikasi bacaan ini dibahas dalam bab ke-9. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan di hati Anda atau tidak sesuai ekspektasi, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Cukup sekian dari saya. Nanti kita akan sambung lagi di minggu selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.